Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini pertemuan dua top pecatur baik pria maupun wanita, yaitu juara dunia Magnus Carlsen menghadapi juara dunia wanita Hou Yifan. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen sebagai putih melangkah dengan pion ke D4 dan dibalas kuda ke F6 pembukaan India. C4, E6, kuda ke F3, D5, kuda ke C3 sehingga mengarah gambit Montri ditolak, dan C5 semi-taras defense. Pion ke E3, pion memukul pion, gajah memukul pion C4, A6, mempersiapkan pion ke B5. Di sini Magnus Carlsen rokade B5 sesuai rencana mengancam gajah. Gajah mundur ke E2, gajah ke B7. Pion memukul pion. Di sini juga menawarkan pertukaran menteri sehingga di sini menteri memukul menteri, benteng memukul kembali, barulah gajah memukul pion. Di sini juga sekaligus mempersiapkan rokade ke depan dari sisi hitam. Kuda ke D2. Kita lihat teman-teman, kuda ke D2 berencana untuk mungkin mengaktifkan menukarkan gajah atau juga mengaktifkan manuver kuda mengancam gajah. Kuda ke D7, kuda ke B3 mengancam gajah, gajah mundur ke B6 dan A4 teman-teman, menawarkan pertukaran pion dan hitam tidak menerima dengan B4 dan di sini juga mengancam kuda tanpa menyelamatkan kuda A5 teman-teman. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh Hou Yifan? Di sini gajah ke D8 mundur menyelamatkan gajah. Apabila sebelumnya diterima pertukaran dengan pion memukul kuda, maka pion memukul gajah. Dan kuda memukul pion, dilanjutkan dengan kuda ke A5 terlebih dahulu mengancam gajah. Gajah ke D5 barulah pion memukul pion. Kita lihat teman-teman, memajukan pion ke depan atau juga mengaktifkan gajah sehingga mencegah hitam rokade. Dan kita kembali. Dan untuk itulah Hou Yifan lebih memilih dengan gajah mundur ke D8, dilanjutkan dengan kuda ke A4. Gajah ke D5 dengan jelas mengancam kuda ke C5. Menawarkan juga pertukaran kuda. Di sini gajah memukul pion, maka Magnus Carlsen membalas dengan gajah ke D2, juga menyerang pion ke depan. Apabila pion berpindah, maka jelas gajah akan hilang. Permainan dilanjutkan dengan rokade. Benteng ke C1, benteng ke C8. Magnus Carlsen melanjutkan permainan dengan langkah yang cukup bagus dengan gajah memukul pion A6 teman-teman. Karena jelas mengancam benteng, juga gajah ini disupport oleh kuda. Di sini benteng ke C7, gajah ke B5 mengancam kuda ke depan sehingga kuda memukul kuda memukul kembali H6, yaitu langkah propalaktif tunggu di mana mencegah skakmat di baris ke-8 di mana raja bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu ke depan. Dilanjutkan dengan kuda ke A6. Kita lihat teman-teman, dua kali mengancam benteng juga waktu yang sama. Di sini benteng mengancam gajah di mana benteng sudah tidak bisa lagi melindungi gajah, sudah dihalangi oleh kuda. Sehingga benteng memukul benteng skak. Benteng memukul kembali gajah ke B7. Dengan jelas mengancam kuda. Di sini kuda ke C5. Mungkin ada yang bertanya, Bang, mengapa tidak kuda memukul pion? Kan dua kali diserang. Tetapi jelas ini akan dibalas oleh hitam dengan langkah kuda ke D5. Lihat bahwa kuda ini sedang dipin. Dan apabila kuda memukul kuda, maka jelas gajah memukul gajah mengancam benteng. Benteng ke D1, maka gajah memukul kuda teman-teman. Dan apabila benteng memukul gajah, maka akan dilanjutkan dengan benteng ke A1 skak. Apabila benteng menutup, dimakan saja. Dan di sini gajah menutup, maka gajah ke C4 dan gajah akan hilang ancaman skakmat ke depan. Oke teman-teman, dan kita kembali. Sehingga di posisi ini kuda ke C5. Di sini kembali mengancam gajah ke D5. F3 mempersiapkan pion ke E4, juga menghalangi kuda untuk aktif ke depan. Pion ke B3 menawarkan juga pertukaran gajah sehingga gajah memukul gajah, benteng memukul kembali. Di sini juga menyerang gajah, juga menyerang kuda. Gajah ke A4. Di sini dengan jelas kita lihat teman-teman bahwa kuda melindungi gajah, gajah juga mengancam pion.
Raja ke F8 karena tidak ada lagi langkah yang cukup signifikan yang dapat dilakukan oleh hitam. Pion ke E4 mengancam gajah, gajah ke A8, barulah gajah memukul pion. Raja ke E7, gajah ke A4. Kita lihat mempersiapkan pion file B promosi ke depan. Benteng ke A7, B4, kuda ke E8. Di sini juga untuk bermanuver ke depan sehingga Magnus Carlsen tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Gajah memukul kuda. Raja memukul kembali B5 teman-teman. Benteng ke C7, B6 mengancam benteng. Benteng ke C8, benteng ke A1 mengancam gajah. Gajah ke C6. Sebelumnya apapun opsi, misalkan di sini benteng memukul kuda, maka jelas benteng memukul gajah skak. Raja ke D7 ada B7 dan pion ini akan promosi ke depan. Benteng ke B5 maka pion promosi jelas. Unggul perwira, unggul permainan. Untuk itulah kita kembali. Di sini Hou Yifan masih mencoba melanjutkan permainan dengan gajah ke C6, dilanjutkan dengan B7, mengancam benteng. Benteng ke B8 dan setelah benteng ke A6 mengancam gajah. Di sini juga hitam menyerah teman-teman. Karena apa? Apabila gajah menyelamatkan diri, kita ambil ke B5 juga mengancam benteng, maka jelas benteng akan ke A8. Memaksa pertukaran, jelas di sini cukup unggul. Dan apabila di dalam posisi ini, tentunya gajah memukul pion, maka jelas di sini tidak langsung kuda memukul gajah, tetapi benteng ke B6, maka gajah akan hilang. Di sini unggul perwira, unggul permainan. Dan untuk itulah di posisi sebelumnya Hou Yifan menyerah. Bagaimana teman-teman permainan ini? Sungguh menarik ya, dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami akan berusaha teman-teman untuk terus mengupdate permainan ini dan membawakannya dengan cukup menarik. Dan seperti biasa di akhir permainan, kita masuk ke sesi puzzle. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Oke, hitam melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan cukup senang dan juga merespon saran dan kritikan dari Anda. Dan tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.